Oke, meditasi biasanya kita awali dengan meditasi Anapanasati. Ya. Itu adalah perhatian terhadap nafas masuk, nafas keluar. Nah, setiap kali kalian perhatiin nafas saja, itu sudah perhatian benar. Ya. Nah, udah satu poin. Nah, tentunya kalian harus jaga sila dong, ya enggak? Nah, jaga sila tetap, ya. Terus berusaha. Pada saat berusaha, oke, perhatiin nafas masuk, nafas keluar. Nah, waktu perhatiin nafas masuk, nafas keluar ini, nafas ini harus yang alami. Nah, itu kuncinya ya. Berarti nggak boleh dibuat-buat, nggak boleh juga dikontrol. Ya. Nah, jadi harus apa adanya. Sebetulnya dari lahir kita nafas apa adanya kan ya. Kita bikin-bikin enggak? Enggak. Waktu kita misalnya lagi banyak aktivitas, capek gitu ya, otomatis ya nafasnya banyak loh ya, cepet dan kuat gitu ya. Tapi waktu kita udah rileks, santai, batinnya tenang gitu ya, hening, nah, nafasnya otomatis ya tenang, hening juga. Jadi kayak cerminan ya, kalau batin kita atau fisiknya ya masih kasar ya, masih aktif, ini nafasnya juga kasar dan aktif. Nah, waktu batin dan fisik kita udah mulai tenang, pasif, nafasnya juga semakin halus, semakin pasif gitu ya. Semakin kecil nanti semakin halus. Jadi waktu meditasi itu harus apa adanya. Meskipun banyak orang bilang nafas halus itu penting ya. Kalau sudah nafas halus itu jaga. Saking jaganya sampai tahan napas gitu. Mana boleh? Nggak boleh ya. Jadi tugas kita cuma nggak boleh ikut campur. Kita cuma nonton aja. Yang dijaga itu kesadarannya, perhatiannya, ya. Nah, supaya tetap diperhatiin dan tidak lepas gitu. Tapi waktu perhatiin juga nggak boleh seperti memicingkan mata ya, atau membelala gitu ya. Nah, artinya usahanya berarti nggak boleh besar. Nggak boleh fokus ya. Seperti ngelihat sesuatu yang kecil gitu, atau membelala gitu, seperti ngelihat sesuatu yang kabur atau nggak jelas. Jadi harus biasa aja, santai aja lihatnya, apa adanya ya, nggak boleh ngotot banget gitu. Nah, terus waktu perhatiin seperti ini ya, Bhante kasih perumpamaan itu kayak kalau misalnya kita ambil daun ya, taruh di atas kolam. Waktu daun itu ngapung di atas air, jelas ya nih, mudah ya kelihatannya ya. Nah, tapi pelan-pelan dia tenggelam misalnya. Nah, di bawah itu agak gelap ya. Jadi waktu dia tenggelam ke bawah ya, sampai di dasar itu masih kelihatan ya. Tapi apa? Nggak bisa seperti semula kan, samar-samar ya. Nah, tapi bukan juga waktu dia udah samar-samar gitu lalu kita begitu, nggak boleh. Tetap aja, yang penting asal tahu ya, dia masih ada di bawah sana, masih ada gitu ya. Nah, perhatian yang selalu tahu gitu bahwa itu masih ada di situ ya. Nah, itu yang harus kita jaga, kualitas batin yang seperti itu. Nah ya, itu satu ya, berarti nafas harus alami. Nah, supaya nafasnya alami, postur jadi penting. Posturnya harus tegak ya. Badan bagian atas nih tegak ya. Jadi waktu kalian misalnya duduk, meditasi duduk ya, kaki kan dilipat ya. Nah, dilipat di mana sebetulnya enggak begitu penting ya. Yang penting nyaman untuk duduk lama. Karena kita butuh ini ya, jam terbang nih ya. Jadi kita harus duduk agak lama ya, supaya nanti dapat konsentrasi yang bisa bertahan lama gitu ya, kesadaran. Jadi konsentrasi ini sendiri adalah sebetulnya kesadaran yang bertahan lama tanpa putus ya, ke satu objek. Nah, itu kita sebut konsentrasi. Artinya perhatiannya manunggal. Pikirannya tuh manunggal ke satu objek. Nggak berpaling ya. Jadi jangan disalahartikan konsentrasi itu seperti fokus yang seperti memicingkan mata gitu, bukan ya.
Nah, jadi jangan membuat penderitaan tambahan. Karena kalau meditasi seperti ini, dia nggak akan menderita. Nyaman, enak meditasi itu ya, santai, rileks. Nah, harus dengan batin yang rileks juga jadinya. Nah, tapi problem berikutnya apa? Tidur jadinya. Ya. Di awal ya, karena dingin-dingin ya, nyaman, dan Bante bilang harus rileks katanya. Jadi terlalu rileks. Nah, itu yang baru nanti kita harus angkat lagi kesadarannya ya, balikin lagi ke objek. Nah, ada kemungkinan terlalu kendur usahanya. Nah, nanti tambahin, tapi jangan kebanyakan, dikit aja ya. Nah, terus kalian kadang majuin, kadang mundurin ya. Kadang agak ditambah usahanya, kadang agak dikendurkan. Nah, nanti sampai dapet usahanya tuh pas gitu. Nah, nanti kalau usahanya pas ya, perhatiannya pas, nah dia bisa bertahan lama di satu objek, hening gitu ya, nggak ada pikiran. Nah itu bagus tuh. Nah tapi harus ada juga usaha untuk mempertahankan kualitas yang seperti itu nantinya. Nah jadi ini kalian seperti eksperimen ya, dari sesi ke sesi gitu ya, dari duduk, jalan ya, keseharian dan lain sebagainya. Nanti semakin paham, semakin terampil bagaimana cara pegangnya. Nanti makin lama makin mudah. Nah, ini postur bagian atas itu harus tegak supaya aliran udaranya lancar ya. Dia harus bergerak sendiri kan ya nafasnya. Nah, setelah nafasnya itu bergerak sendiri, nah perhatiannya yang tinggal diarahkan gitu. Nah, seperti arahkan itu bukan gimana juga ya. Bante kasih perumpamaan misalnya, kalian sekarang kan mendengarkan Bante. Terus Bante minta request kalian ya. Coba sembari kalian lihat Bante, kalian bawa perhatian kalian ke misalnya pinggul ya, yang sekarang bokong sentuh bantal. Nah, waktu kalian bawa perhatiannya ke situ, apa yang dirasain? Hangat, ada sentuhan ya. Nah, misalnya empuk atau keras dan lain sebagainya. Jadi bokong itu kan selalu sentuh enggak? Selalu sentuh ya sepanjang ini kalian dengerin Bante ini. Tapi kalau kalian nggak bawa perhatiannya ke sana, kalian nggak tahu apa yang terjadi di sana, betul? Nah, jadi waktu Bante minta kalian bawa perhatiannya ke sana, baru kalian bisa tahu, agak panas, empuk dan lain sebagainya. Jadi nafas ini juga sebetulnya selalu jalan kan ya semenjak kita lahir. Nah, tapi kita nggak pernah perhatiin. Kita nggak pernah bawa perhatian kita ke sana. Nah, bedanya meditasi nafas ini, kita bawa aja perhatiannya ke sini, ya, ke hidung. Kadang kita bisa tahu nafas dari dada, dari perut. Nah, tapi kita nggak mau, ya, kita nggak mau tahu dari sana. Kita mau taruh dari hidung ini, ya. Nah, nafas yang baru masuk dan keluar ini. Jadi kita bawa perhatiannya ke sekitar sini, nggak harus spesifik. Kalau kita terlalu bawa perhatiannya itu ke tempat yang terlalu sempit ya, nanti kita malah perhatiin sentuhannya. Nggak boleh. Jadi objek meditasi ini bukan sentuhannya, tapi apa yang sedang terjadi dengan nafas. Jadi nafasnya ya. Oh dia lagi masuk, oh dia lagi keluar, oh masih masuk. Ya. Nah ini dia keluar gitu ya. Masuk, keluar, masuk, keluar. Nah terus kita jaga di sini aja. Kita jaga perhatian kita supaya nggak lepas itu di sekitar sini aja. Jangan ikut masuk ke dalam, jangan juga lari keluar gitu. Ya. Kita cuma mau tahu nafas yang sedang berlangsung di sini aja. Ya. Nah makanya jangan terlalu spesifik, tempatnya jangan terlalu sempit. Ya, secara umum saja di sini. Ya. Oke, lagi masuk. Masih masuk, oke dia sekarang keluar, sedang keluar, masuk, keluar, santai ya. Nah tapi mudah gampang, berarti mudah dan gampang, nggak ada sulit ya. Nah, lebih santai lagi. Nah sulitnya itu yaitu ya, kadang-kadang ketiduran, kadang-kadang ada pikiran yang lain dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, karena sebetulnya kita udah tekatin kan, kita udah niatin bahwa saya cuma mau tahu nafas selama meditasi ini. Jadi kalau pikirannya mengembara, itu sebetulnya
Apa sih yang terjadi? Usahanya aja ya, kita belum terampil pegang objek ini. Jadi wajar kan misalnya kalau kita pegang nih ikan ya yang basah licin gitu. Kalau kita terlalu kuat dia lepas. Kalau kita terlalu kendur dia juga lari. Ya. Nah jadi kalau dia lepas itu salah kita enggak? Enggak juga ya, enggak bisa disalahin. Kalau dia enggak nyaman di tangan kita pasti dia mau lari ya enggak? Nah jadi batin itu juga kalau kita terlalu tekan ya, artinya kita terlalu paksa fokus, dia stres. Jadi dia lari. Nah meskipun di luar keinginan kita ya. Nanti kita paham juga, oh batin ini bukan milik kita ternyata ya, kita nggak bisa kontrol. Nah jadi kalau terlalu kendur juga dia ketiduran. Kita mau nggak tidur? Enggak. Waktu itu kita mau fokus. Nah jadi setiap kali pikiran mengembara, udah nggak apa-apa, jangan diurusin. Pikiran mengembara itu jangan paksa stop dulu, nggak usah. Ya. Tapi kita lebih usahakan terus kembangin keterampilan. Berarti artinya kita belum terampil aja, pegang objek ini masih belum pas gitu ya. Nah cuma ada tantangan yang lain. Tantangan yang lain apa? Yang namanya nafas ini ya, dia kan berubah ya enggak? Kadang kasar, kadang halus, kadang panjang, kadang pendek, betul? Nah, jadi untuk selalu yang berubah juga jadi usahanya harus berubah. Nah, memang begitu tapi ya tahapannya. Awalnya ya nafas tuh masih kasar. Terus awalnya juga kita masih nafas kasar pun susah fokusnya. Masih banyak pikiran, ya, lepas terus. Nggak apa-apa, sabar aja. Terus kembangin keterampilan untuk pegang nafas kasar dulu. Nah nanti ya sehari 2 hari nafas kasar pun udah mudah, lebih mudah pegangnya. Lebih mudah disadari, lebih mudah diperhatikan. Nah nanti dia jadi makin halus ya. Waktu batin mulai tenang, nafasnya pasti mulai tenang, makin halus. Nah waktu itu tantangan berikutnya next level. Ya, berarti kita naik level nih, naik kelas ya. Nah, waktu nafas halus, awalnya ketiduran lagi, atau pikirannya lari lagi. Karena apa? Nafasnya halus, objeknya berubah, jadi lebih susah dipegang. Nah, kembangin lagi keterampilan. Oke, kalau nafas halus gimana nih cara pegangnya supaya nggak lepas? Nah, nanti kalau udah terbiasa 1-2 hari, nafas halus pun udah lebih mudah ya. Nah nanti kalau udah nafas halus udah mudah pegangnya, nafas kasar mah udah enteng. Nah begitu tahapannya. Nah nanti kalau udah punya misalnya konsentrasi ya, muncul yang namanya nimitta. Ya, nafas bersatu sama cahaya konsentrasi. Nanti waktu meditasi mulai kelihatan cahaya konsentrasi. Waktu konsentrasi udah lebih baik, mulai ada cahaya atau warna, ya, warna. Nah nanti warna ini bersatu nih sama nafas. Dia gabung di tempat yang sama gitu ya. Nah itu kita sebut sebagai nimitta. Nah waktu kita mulai pegang nimitta, ya, nanti menyadari nimitta, fokus ke nimitta, itu juga lebih sulit lagi dari menyadari nafas halus. Nah ini kita coba lagi, kadang nimitta hilang, kadang dapat lagi, kadang hilang lagi. Nah kita coba sehari 2 hari ya. Nah, makin banyak jam terbangnya, kita makin terampil. Setelah kita terampil, wah, nafas halus itu enteng. Apalagi nafas kasar. Nah, jadi dia naik kelas gitu ya. Nah, waktu nanti udah misalnya pegang nimitta. Ya. Tapi kalau udah pegang nimitta, dia tingkat kesulitannya nggak naik, dia malah turun. Ya. Karena kalau nafas kan dia dari kasar makin halus ya. Tapi kalau nimitta dia dari yang tidak terang malah makin terang. Nah kalau makin terang makin mudah lo pegangnya ya enggak? Makin jelas. Pikiran juga waktu itu udah semakin terlatih. Jadi wah seneng pegangnya. Ya, batin juga tenang. Nah ke belakangnya nanti makin mudah. Nah kalau udah dapat konsentrasi ya. Awalnya sulit.
Jadi perjalanan kita sampai dapat konsentrasi sulit. Nah, tapi kalau udah dapat konsentrasi, ke belakangnya itu perjalanan menyenangkan. Karena sudah punya konsentrasi, batin juga udah tenang, ya, happy, hening gitu. Nah, terus itu jadi posturnya ya, penting ya. Nah, tegak, kakinya boleh bersila. Nah, untuk jangka panjang sih ya, lebih baik jangan ditindih ya. Nah, kalau ditindih kan mudah sakit. Nah, kalau sakit juga gimana? Ya, awal sakit sih jangan diperhatiin. Ya. Sakitnya jangan diperhatiin, juga kakinya jangan sebentar-sebentar ganti, jangan ya. Nah, itu nanti ganggu terus. Kita mau belajar gimana supaya terampil, tapi banyak gangguan nih ya. Jadi belajar kita kan keputus terus tuh. Nggak oke. Ya. Jadi awal sakit kalau masih bisa diabaikan, abaikan. Jangan sering-sering ganti kaki. Tapi ya kalau udah sakit banget, ya, nah itu ya udah kita ngalah aja daripada ganggu kan. Meditasi juga tanggung gitu ya. Masih belum waktunya berdiri. Jadi ganti, ya, pindah yang kanan ke belakang, yang kiri ke depan misalnya, atau sebaliknya. Atau mau kalian lipat ke belakang juga boleh. Nah, tapi setiap kali pindah nggak usah diperhatiin. Artinya proses gantinya itu nggak usah diperhatiin. Tetap kita sembari kayak tahu nafas gitu. Jadi jangan dilepas, jangan ditinggal ya nafasnya ini. Sekarang udah tahu, jadi kalau sakit boleh pindah, nggak apa-apa ya. Tapi jangan terlalu manja gitu. Artinya sakit dikit jangan langsung pindah. Udah sakit banget, oke, pindah ganti nggak apa-apa ya. Yang kita jaga itu adalah kualitas kesadaran kita ya, bukan kekuatan fisik kita loh ya. Kekuatan batinnya yang kita mau kembangkan. Terus kalau pikiran mengembara ya secepatnya balikin. Awalnya ya kalau masih belum terampil, keseret lama juga ya. Pikiran mengembara pun kita nggak sadar. Sudah nggak perhatiin nafas. Nah, tapi kalau kita terus ulet gitu ya, disiplin, balikin lagi. Pokoknya sesegera mungkin kalau udah sadar, saya kok malam lamun gitu ya, cepat balik lagi. Nah, nanti lama-lama juga ya semakin familiar, nanti semakin cepat dia ya, semakin cepat balik lagi ke nafas. Nanti bahkan belum sedetik udah balik lagi ke nafas. Nah, itu bagus. Nah, nanti dia momentumnya dapat, dia konsentrasi jadi. Nah, itu penting.